Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim dari kelas 1C TRPL dengan NIM 362258302039. Di video kali ini saya akan coba untuk mempraktekkan beberapa sintak dari DML atau Data Manipulation Language bagian ketiga. Proses running aplikasinya. Setelah aplikasinya berhasil di running, di sini kita akan coba untuk masuk ke DBMS-nya dengan cara sudo /opt lalu lam bin /mysql -u root lalu -p. Lalu untuk passwordnya karena kosong atau tidak ada, jadi langsung di skip aja. Lalu di sini untuk praktikumnya, di sini saya akan menggunakan database kepegawaian yang sudah ada seperti ini. Lalu di sini dia akan berubah menjadi kepegawaian. Langsung saja yang pertama yaitu pemberian nama alias, di mana pemberian nama alias ini bisa diterapkan pada kolom ataupun nama tabel. Jadi nama alias ini digunakan untuk memberikan nama alias dari kolom ataupun tabel. Yang pertama di sini saya akan coba untuk mempraktekkan bagaimana cara memberikan nama alias pada sebuah kolom. Contohnya di sini saya akan coba untuk menseleksi kolom nama dari tabel pegawai seperti ini. Nah, karena di sini untuk namanya saya ingin agar dia tidak menggunakan nama aslinya dari tabel tersebut, nama kolomnya. Di sini saya bisa memberikan AS seperti ini, S, untuk memberikan nama alias, lalu nama aliasnya yaitu nama pegawai seperti ini. Maka yang akan tampil yaitu bukan nama kolom yang asli, melainkan yaitu nama aliasnya yaitu nama pegawai. Selanjutnya yaitu pemberian nama alias pada sebuah tabel. Nah, pemberian nama alias ini juga bisa kita terapkan pada nama tabelnya. Contohnya seperti ini, saya ingin menseleksi nama dari tabel pegawai, jadi kita bisa gunakan pegawai seperti ini. Nah, tetapi karena di sini saya ingin tidak menggunakan nama asli dari tabelnya, melainkan menggunakan nama aliasnya, yaitu mungkin peg gitu ya, PEG. Jadi di sini kita bisa ketikkan PEG titik nama kolomnya yaitu nama, lalu mungkin alamatnya juga jadi PEG dot alamat, lalu mungkin nomor departemennya yaitu peg nomor departemen seperti ini. Lalu kita ke bawahkan agar supaya tidak terlalu panjang. Dan di sini from, karena nama tabelnya itu pegawai, dan agar supaya tidak menggunakan nama aslinya, ya di sini kita bisa gunakan S seperti ini, agar dia menggunakan nama aliasnya di sini seperti yang kita terapkan. Setelah kita enter, maka dia akan menampilkan tabel, maksudnya kolom nama, alamat, dan juga nomor departemen dari tabel peg atau dari tabel pegawai. Kurang lebih seperti itu untuk pemberian nama alias pada kolom ataupun tabel. Selanjutnya yaitu menampilkan data dari 2 atau lebih tabel gitu. Nah, di sini
kalau kita ingin menampilkan sebuah tabel, kita tidak hanya bisa menggunakan satu tabel aja, tetapi bisa menggunakan lebih dari satu tabel, entah itu 2 atau seterusnya. Tapi di sini saya akan coba untuk mempraktekkan menampilkan data dari 2 tabel. Contohnya dari tabel pegawai dan juga tabel departemen. Tapi sebelum itu kita akan coba lihat apa aja sih data atau kolom-kolom yang ada di tabel pegawai dan juga tabel departemen. Kita akan coba lihat semua data dari tabel pegawai dan juga tabel departemen. Seperti ini, select bintang from untuk melakukan semua data dari tabel pegawai. Seperti ini, kita akan coba lihat. Nah, kurang lebih datanya seperti ini, dan kita akan coba lihat data dari departemen seperti ini. Nah, sudah ada, dan di sini kita akan coba untuk menampilkan dua tabel ini maksudnya. Jadi kita bisa ketikkan seperti ini. Kalau kita ingin menampilkan semua data, jadi kita bisa select bintang from. Tetapi coba di sini saya, agar supaya datanya tidak terlalu banyak, di sini saya akan coba menampilkan beberapa kolom aja. Contohnya di sini saya ingin menampilkan nama pegawai, lalu alamat dan gaji, dan juga nama dari departemen gitu. Jadi di sini kita bisa menampilkan seperti ini. Select dari tabel pegawai. Jadi kita bisa ketikkan seperti ini, pegawai lalu namanya. Jadi artinya di sini kolom nama dari tabel pegawai seperti itu. Lalu pisahkan dengan koma, dan juga di sini alamat dan gaji. Jadi kita bisa ketikkan pegawai, alamat seperti ini, lalu pegawai, gaji, lalu sudah. Dan dari tabel departemen, yaitu departemen nama gini. Lalu di sini kita kebawahkan from tabelnya, yaitu departemen pegawai terlebih dahulu, pegawai departemen gini. Jadi di sini kita akan coba menampilkan data dari tabel pegawai dan juga tabel departemen, namun beberapa kolom aja. Kita klik enter, maka dia akan memunculkan banyak data di sini. Dan kalau kita lihat di sini bahwa dia menampilkan banyak row, 625 row. Agar supaya tidak terlalu banyak, kita gunakan foreign key dan primary key ya. Foreign key yang ada di tabel pegawai yaitu nomor departemen, dan primary key dari tabel departemen. Jadi kita bisa ke ataskan untuk menggunakan histori sintak yang telah kita gunakan. Di sini pakai yang ini, lalu from pegawai, dan di sini kita beri where. Ini pegawai nomor departemen itu sama dengan departemen nomor. Jadi di sini kita akan coba untuk menampilkan tabel nama, maksudnya kolom nama dari tabel pegawai, kolom alamat dari tabel pegawai, lalu kolom gaji dari tabel pegawai, dan kolom nama dari tabel departemen ya, dari tabel pegawai dan juga departemen, yang nomor departemen dari kolom nomor departemen dari tabel pegawai itu sama dengan kolom nomor dari tabel departemen. Kalau kita klik enter, maka kurang lebih yang ditampilkan seperti ini. Seperti itu untuk menampilkan data dari lebih dari satu tabel. Selanjutnya kita akan coba untuk membahas kondisi where untuk relasi. Nah, sebelumnya mungkin di sini kita sudah mencoba ya tabel maksudnya klausa where untuk tabel yang berelasi, karena di sini kita menggunakan foreign key dan juga primary key. Seperti itu. Jadi di sini kita akan coba lagi untuk menampilkan data dari mungkin tabel departemen dan juga tabel proyek. Sebelumnya kita akan coba lihat ada apa aja sih di tabel proyek itu. Mungkin di departemen terlebih dahulu deh. From
departemen seperti ini. Dan kita akan coba lihat juga data dari tabel proyek. Nah, seperti ini. Dan nantinya kita akan coba untuk gunakan nomor departemen dan juga nomor, ya. Di sini nomor pada tabel departemen menjadi primary key, dan pada tabel proyek di sini nomor departemen menjadi foreign key. Jadi kita akan memanfaatkan relasi tersebut gitu. Jadi nomor departemen ini relasi atau foreign key dari tabel departemen gitu. Jadi kita akan manfaatkan seperti itu. Di sini kita akan coba untuk menampilkan nama, lalu lokasi proyek, dan nama departemen. Mungkin seperti itu. Kita bisa gunakan select lalu proyek terlebih dahulu deh. Proyek, lalu namanya, kolom nama, lalu proyek, lokasi, yaitu berarti kolom lokasi dari tabel proyek, lalu nama departemen. Jadi departemen.nama seperti ini. Lalu di sini kita kebawahkan aja from, karena kita menggunakan dua tabel, jadi kita sertakan di sini from tabel proyek dan tabel departemen, ya. Dan gunakan klausa where. Berarti where ini digunakan untuk kondisi gitu. Jadi yang mungkin proyek nomor departemen, kita manfaatkan foreign key dan primary key-nya dari tabel proyek ataupun tabel departemen. Di sini departemen.nomor. Jadi di sini kita akan coba untuk menampilkan tabel proyek, yaitu kolom nama dan lokasi, dan tabel departemen yaitu namanya. Dari tabel proyek dan departemen yang maksudnya kolom nomor departemen itu pada tabel proyek itu sama dengan kolom nomor dari tabel departemen. Jadi kalau di sini kita lihat satu, maka yang akan dilihat yaitu ini 111 dan seterusnya akan dicek gitu. Kalau kita enter, maka dia akan menampilkan kurang lebih seperti ini. Nama dari proyeknya, lokasi, lalu nama departemennya. Agar supaya di sini tidak rancu ya, karena di sini terdapat nama, maka di sini kita akan coba gunakan alias. Ya, di sini gunakan as, lalu nama aliasnya yaitu nama dep seperti ini aja, lalu from. Nah, kita gunakan. Nah, maka di sini akan muncul kolom nama, lokasi, dan nama departemen. Kurang lebih seperti itu untuk klausa where untuk tabel yang berelasi. Maksudnya bukan klausa where tetapi kondisi where untuk relasi. Selanjutnya kita akan coba untuk membahas klausa order by, di mana order by ini digunakan untuk mengurutkan sebuah data, maksudnya data-data dari sebuah tabel gitu. Jadi pada order by ini terdapat dua, yaitu ascending, secara ascending ataupun descending gitu. Kita akan coba langsung mempraktekkan untuk menampilkan data dan mengurutkannya pada tabel pegawai mungkin ya. Di sini kita akan coba untuk menseleksi terlebih dahulu seluruh data dari tabel pegawai. From pegawai seperti ini. Dan lalu di sini kita akan coba mengurutkan secara ascending menurut kolom nama. Ya, di sini kan terdapat abjad-abjadnya. Itu kalau kita lihat di sini dia tidak terurut data-data yang ada di kolom nama. Jadi di sini kita bisa gunakan seperti ini, select bintang from pegawai, lalu di sini order by, diurutkan menurut apa? Menurut tabel menurut kolom nama seperti ini secara ascending. Kita akan coba secara ascending.
Nah, maka dia akan diurutkan secara ascending. Di sini dia dimulai dari huruf A dan seterusnya. Kalau kita lihat, maka di sini dia akan terurut secara ascending ya. Dan kita akan coba untuk mengurutkan secara descending. Jadi di sini kita bisa ganti dari SC menjadi DSC seperti ini. Maka dia akan diurutkan secara descending gitu. Menurut kolom nama dari tabel pegawai. Kurang lebih seperti itu untuk klausa order by. Selanjutnya kita akan membahas operator in. Nah, operator in ini digunakan untuk membandingkan antara sebuah data atau kumpulan nilai dengan data yang kita ingin filter atau data yang ingin kita pilih. Contohnya seperti ini. Kita akan coba untuk menseleksi seluruh data dari tabel pegawai seperti ini. Lalu di sini kita gunakan where ya, lalu kita akan coba untuk memilih atau memfilter data pegawai yang memiliki alamat itu dari Kalibaru dan Glamour aja. Jadi di sini kita bisa gunakan in seperti ini. Nah, tetapi kalau kita tidak menggunakan in, mungkin bisa saja seperti ini. Kalau kita ingin memfilter yang alamatnya Kalibaru dan Glamour, kita bisa seperti ini. Yang alamatnya itu sama dengan Kalibaru seperti ini, n, gunakan operator n, alamat sama dengan Glamour. Ups, di sini ternyata bukan n ya. Kalau n kan harus benar antara kondisi yang ini dan kondisi yang ini. Jadi kita bisa gunakan or seperti ini. Maka dia akan menampilkan pegawai yang memiliki alamat Glamour dan juga Kalibaru seperti itu. Tetapi di sini kita bisa lebih menyederhanakan sintak ini menggunakan operator in ini. Jadi di sini ini digunakan untuk memfilter lah kurang lebih, atau membandingkan antara data satu dengan data yang lainnya. Contohnya di sini kita akan coba menseleksi semua data dari tabel pegawai seperti ini, where alamat in ya. Lalu di sini kita gunakan buka kurung yang memiliki alamat Kalibaru seperti ini ataupun Glamour seperti ini. Kalau kita klik enter, maka dia akan menampilkan data pegawai yang memiliki alamat Kalibaru dan juga alamat Glamour. Kurang lebih seperti itu untuk klausa, maksudnya operator in. Selanjutnya kita akan membahas operator between n, di mana operator between n ini digunakan untuk mencari data atau memilih data yang berada di antara dua nilai gitu. Jadi kita akan coba untuk menggunakan tabel pengawas. Kita akan coba lihat terlebih dahulu tabel pengawas di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan coba untuk menseleksi dari tabel pengawas ini yang memiliki gaji mungkin antara 2 juta sampai 3 juta aja. Seperti ini. Kita akan coba untuk select bintang from pengawas where, karena kita akan coba untuk memfilter berdasarkan gaji. Di sini kita pilih where gaji between mungkin 2 juta, antara 2 juta n sampai 3 juta. Nah, seperti ini. Nah, maka akan menampilkan data dari pengawas yang memiliki gaji antara 2 juta sampai 3 juta. Kurang lebih seperti itu untuk operator between n. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk membahas fungsi agregat, di mana fungsi agregat ini digunakan untuk melakukan perhitungan secara statistikal ya, kurang lebih seperti itu. Seperti halnya perhitungan matematika, dan
Biasanya field yang digunakan itu adalah field yang bertipe integer atau sejenisnya seperti itu. Dan fungsi agregat ini di SQL ada beberapa, contohnya ada count, average untuk menghitung rata-rata, count itu untuk menghitung jumlah, lalu ada max untuk mencari nilai maksimal, lalu min ada untuk mencari nilai minimal, ada juga sum yang digunakan untuk menjumlahkan data. Oke, langsung saja di sini kita akan coba untuk menselect untuk menjumlahkan gaji, seluruh gaji dari tabel pengawas ini. Kita akan coba gunakan count seperti ini. Lalu kolom yang akan kita jumlahkan yaitu gaji, dan from pengawas. Nah, di sini kita akan gunakan nama alias agar supaya dia akan diberikan nama lain pada saat ditampilkan nama kolomnya, yaitu total gaji seperti ini. Kita enter. Di sini lupa bahwa kalau count ini digunakan untuk menjumlahkan data-data ada berapa yang ada di kolom gaji ini gitu. Jadi count ini digunakan untuk menghitung ada berapa sih data yang ada di kolom yang kita sertakan di sini. Karena di sini count berdasarkan gaji, jadi dihitung ada berapa data dari gaji ya dari tabel pengawas tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Maksudnya bukan menjumlahkan ya, tetapi digunakan untuk tabel pengawas seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba untuk menjumlahkan seluruh gaji dari pengawas gitu. Jadi kita bisa gunakan fungsi sum seperti ini, sum lalu gaji s jumlah gaji, total gaji aja deh, total gaji from pengawas. Jadi di sini sebetulnya bukan gaji ya, bukan total gaji, tetapi harusnya jumlah datanya gitu. Kalau count jumlah datanya, lalu di sini average untuk rata-ratanya, lalu di sini sum baru dia menjumlahkan seluruh data yang ada pada kolom yang kita sertakan yaitu gaji ya dari tabel pengawas. Lalu di sini kalau kita lihat bahwa total gajinya yaitu sekian seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba untuk melihat data gaji yang tertinggi dari tabel pengawas gitu. Jadi kita akan select lalu max karena tertinggi, gaji ini S gaji tertinggi ini, lalu from pengawas. Nah, maka gaji tertingginya yaitu sekitar 3.500.000. Lalu di sini kita akan coba untuk melihat gaji terendah. Jadi kita gunakan min dari kolom gaji S gaji terendah from pengawas seperti ini. Itu 2 juta, sekitar 2 juta gitu. Lalu di sini kita akan coba lagi count ya, karena di sini ada kekurang tepatan. Jadi di sini kita akan coba select count gaji ini as jumlah data ini aja from pengawas
ini, maka dia akan ditampilkan jumlah datanya. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi agregat. Jadi seperti kurang lebih perhitungan matematika yang dasar lah, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya yang dihitung itu adalah file yang memiliki tipe data integer atau sejenisnya, karena kalau kita lihat di sini bahwa kalau kita menghitung rata-rata kan pastinya harusnya bertipe data integer atau number atau sejenisnya lah, seperti itu, agar supaya dia mengetahui kalau datanya yaitu berupa angka. Kurang lebih seperti itu kalau tidak salah. Selanjutnya yaitu klausa group by, di mana klausa group by ini digunakan untuk menggrouping data-data dari sebuah tabel gitu. Jadi kita akan coba untuk melihat alamat-alamat dari pengawas ini, dan setiap alamat tersebut ada berapa sih jumlah pegawainya gitu. Jadi di sini kita bisa ketikkan seperti ini, select karena kita akan melihat alamatnya, yaitu kita gunakan alamat, lalu kita akan coba untuk melihat jumlahnya. Kita bisa count alamatnya seperti ini. Kalau di sini dia count kan untuk menghitung jumlah datanya. Kalau tidak salah, kalau menggunakan fungsi count ini datanya itu terserah gitu, bertipe data apa saja, karena di sini fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah baris atau data yang ada pada kolom tersebut. Kurang lebih seperti itu kalau tidak salah. Dan di sini kita gunakan S untuk nama alias, yaitu jumlah pegawai pengawas saja deh, pengawas ini, karena kita akan coba untuk melihat alamat dari tabel pengawas gitu. Jadi di sini kita bisa gunakan from pengawas, lalu kita gunakan group by berdasarkan alamat gini. Kalau kita enter, maka di sini akan memunculkan data alamatnya, lalu jumlah pengawas dari alamat tersebut, dan seterusnya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk group by. Jadi dia akan menggrouping seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas having, dimana having ini kurang lebih seperti halnya kondisi where. Namun yang membedakan, having ini digunakan biasanya bersamaan dengan klausa group by gitu. Jadi ibaratnya seperti where having ini untuk melakukan pengkondisian. Namun yang berbeda dengan where, having ini biasanya disandingkan atau digunakan bersamaan dengan group by gitu. Contohnya di sini kita akan coba untuk menampilkan alamat dan jumlah pengawas dari alamat tersebut, namun alamat yang memiliki jumlah pengawasnya itu mungkin lebih dari 2 gitu. Jadi di sini kita bisa gunakan seperti ini, select alamat, lalu count untuk menjumlahkan datanya, alamat, lalu S jumlah pengawas gini aja, lalu from, karena dari tabel pengawas jadi kita gunakan from pengawas seperti ini, group, jadi agar supaya digrupkan, group by berdasarkan alamat seperti ini, gunakan having untuk melakukan filtering atau kondisi data yang akan ditampilkan. Having count alamat itu lebih dari 2, jadi akan menampilkan data yang lebih jumlah pengawasnya itu lebih dari 2 gitu ya. Jadi di sini kita bisa berikan titik koma dan kita lihat, maka di sini dia akan menampilkan alamat ya dan jumlah pengawasnya, namun alamat yang memiliki jumlah pengawasnya itu lebih dari 2. Contohnya di sini kan ada 3, 5, 4 seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk
penggunaan having. Kurang lebih seperti itu untuk praktikum ini, praktikum data manipulation language. Kalau saya mungkin memiliki kesalahan atau kekurangan di video ini, saya mohon maaf, atau ada kesalahan saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.